Perkenalkan, ini adalah teman-teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahkam Jiyadi, nomor urut 23, perwakilan dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti di rumah, jalan, sekolah, tempat, lapangan, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain sebagainya. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan sebelum dokter datang. Bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan P3K. Adapun tujuan P3K yaitu 1. Menolong nyawa. 2. Dapat meringankan penderitaan korban secara cepat. 3. Untuk mencegah cedera atau penyakit agar tidak bertambah parah seperti terjadinya pendarahan. Yang keempat, untuk mempertahankan daya tahan korban. Yang kelima, sebagai usaha untuk menyembuhkan. Dan keenam, untuk mencari pertolongan lebih lengkap. Adapun secara lengkapnya, tujuan dari pertolongan pertama pada kecelakaan adalah sebagai berikut, yaitu sebagai usaha menyelamatkan nyawa korban dengan memperhatikan kondisi korban sesudah mengalami kecelakaan, menjadikan korban bisa lebih stabil, dan juga sebagai tindakan pencegahan terhadap kondisi korban menjadi semakin buruk. Hal ini dijalankan dengan cara menjalankan diagnosis untuk memperkirakan penyakit tersembunyi yang diderita korban dari gejala-gejala yang timbul, lalu menanganinya dengan prioritas alasan yang logis, dan juga untuk memberikan tindakan mengurangi rasa sakit dan rasa takut yang dialami korban dengan cara melakukan penanganan yang tepat supaya tidak timbul infeksi, kemudian untuk mendapatkan perawatan yang lebih lengkap dari dokter, rumah sakit, dan tenaga kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nadifa, kelompok 6 dari kelas M217. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai sejarah P3K. Perlengkapan P3K sudah ada sejak tahun 1800-an. Sebelumnya belum ada panduan tentang peralatan apa saja yang bisa digunakan untuk membantu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sehingga prosedur yang dilakukan jika terjadi kecelakaan adalah memanggil dokter terdekat. Di tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta. Pekerjaan ini sangat berbahaya dan bisa membuat pekerja cedera. Kadang-kadang pekerja rel kereta ini bisa mengalami cedera di antah berantah dan sangat jauh dari pertolongan kesehatan. Sehingga seseorang yang terluka tidak mampu melewati masa kritis dan meninggal dunia. Suatu hari, Robert Wood Johnson, pemilik usaha kesehatan Johnson & Johnson, sedang berada di kereta menuju Colorado. Di kereta, ia berbincang dengan seorang penumpang. Penumpang ini adalah kepala ahli beda untuk sebuah proyek pembangunan rel kereta. Ahli beda ini pun menceritakan kejadian para pekerja yang sering mengalami kecelakaan atau cedera, namun terkadang jauh dari lokasi pertolongan kesehatan. Ditambah lagi, ada pekerja yang mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit, namun rumah sakit juga letaknya jauh dari lokasi pembangunan. Robert Wood Johnson pun mengemas barang-barang atau produk-produk bedah Johnson & Johnson dalam sebuah kotak. Ia berpikir kalau kotak berisi perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan bisa dibawa oleh pekerja rel kereta. Robert Wood Johnson kemudian mengirimkan surat kepada ahli beda proyek rel kereta.
Ia menanyakan sekiranya apa saja peralatan yang diperlukan dalam sebuah kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Setelahnya, Robert Wood Johnson menceritakan kebutuhan ini kepada Saint Johnson & Johnson, Fred Kilmer. Fred Kilmer pun mempelajari dan meneliti kebutuhan para pekerja rel kereta. Akhirnya, kotak P3K pertama lahir di tahun 1888. Kotak P3K pertama ini dikemas dalam kotak kayu atau logam agar awet. Di dalamnya ada beberapa alat pembedahan seperti kain kasa, plester perekat, pembalut luka, perban, dan jahitan. Fred Kilmer terus mempelajari kebutuhan peralatan pertolongan pertama ini. Ia pun membuat penjelasan cara penggunaan bahkan pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan. Saya atas nama Nurul Hikmah akan menjelaskan klasifikasi cedera. Klasifikasi cedera terbagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, cedera tingkat 1 atau cedera ringan. Pada cedera ini, penderita tidak mengalami keluhan yang serius, namun dapat mengganggu penampilan korban. Misalnya lecet, memar, serta sprain yang ringan. Yang kedua adalah cedera tingkat 2 atau cedera sedang. Pada cedera ini, kerusakan jaringan lebih nyata berpengaruh pada performance korban. Keluhan biasa berupa nyeri, bengkak gangguan fungsi, yaitu tanda-tanda inflamasi, misalnya leher otot, strain otot, dan lain-lain sebagainya. Cedera yang terakhir adalah cedera berat. Pada cedera tingkat ini, korban butuh penanganan yang lebih intensif, istirahat total, dan perlu tindakan bedah jika terdapat robekan lengkap. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip P3K. Prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan adalah: yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, usahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Dan yang terakhir, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera rumah sakit atau puskesmas. Saya akan menjelaskan alat-alat P3K. 1. Kasa kompres yang berfungsi mengompres bagian tubuh yang memar atau yang memerlukan kompresan. 2. Plaster luka yang berfungsi menutup luka terbuka yang kecil dan luka gores. 3. Perekat mikropor yang berfungsi merekatkan kasa steril. 4. Alkohol swepet yang berfungsi membersihkan peralatan pertolongan pertama seperti gunting. 5. Cairan antiseptik yang berfungsi mencegah dan melawan infeksi bakteri pada luka. 6. Sarung tangan non-latex yang berfungsi melindungi diri dari bakteri sebelum menangani luka pada korban. 7. Perban atau kasa pembalut yang berfungsi membalut luka terbuka sehingga dapat menghentikan pendarahan luar. 8. Kasa steril yang berfungsi menutup luka yang berukuran kecil hingga lebih besar. 9. Mitela untuk perban atau penutup luka yang besar dan luka bakar jika steril. 10. Pembalut elastis yang berfungsi menahan cedera pada engkel. 11. Gunting yang berfungsi memotong perban atau perekat atau menggunting pakaian seorang untuk mempermudah penanganan luka terbuka. 12. Gunting kuku yang berfungsi menggunting kuku atau kulit terobek atau yang dapat memperburuk cedera. 13. Peniti yang berfungsi merekatkan pembalut elastis. 14. Pinset yang berfungsi mengambil objek asing yang kecil pada tubuh seperti duri, serpihan kayu, dan lain-lain. 15. Termometer oral non-merkuri yang berfungsi mengukur suhu tubuh. 16. Senter yang berfungsi mendeteksi cedera di area yang gelap seperti pada lubang hidung, lubang telinga, dan tenggorokan. Sistematika pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Menolong orang yang sedang mengalami kecelakaan memang membutuhkan mental kuat dan keterampilan P3K yang cukup. Berikut beberapa tips untuk memberikan pertolongan pertama pada korban kecelakaan. Yang pertama, jangan panik. Usahakan tetap tenang dan segera mengambil tindakan secara cepat dan tepat. Yang kedua, jauhkan korban dari kecelakaan berikutnya.
Menjauhkan korban kecelakaan dari tempat semula berfungsi untuk menghindari kecelakaan susulan yang mungkin saja bisa terjadi. Selain itu, dengan menghindar dari lokasi terjadinya kecelakaan, petugas P3K akan dapat lebih fokus mengurus korban. Yang ketiga, perhatikan pernafasan, denyut jantung, dan tanda-tanda syok. Jika korban kecelakaan mengalami kendala dalam pernafasan, pendarahan, atau tanda-tanda syok, maka segera beri pertolongan pertama. Yang keempat, jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Jangan pindahkan korban sebelum diketahui secara pasti jenis dan keparahan cedera yang dialami, kecuali bila tempat tersebut tidak memungkinkan lagi untuk melakukan perawatan. Dan apabila korban hendak diusung, hentikan pendarahan dan pastikan tulang yang patah sudah dibidai. Dan yang terakhir, segera rujuk ke pusat pengobatan terdekat. Pertolongan pertama pada prinsipnya adalah pertolongan sementara. Apabila korban mengalami luka parah, jangan segan untuk merujuk ke pusat pengobatan terdekat. Bisa ke puskesmas, dokter spesialis maupun rumah sakit. Thanks for watching, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe the video.